Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita berdoa di tahun baru Imlek tentu saja masih dalam suasana prihatin karena pandemi. Gereja kita masih tutup, beberapa karyawan masih isoman. Romo Bondi yang juga berencana mendampingi saya untuk Ekaristi juga masih isoman. Kita merayakan di tempat ini juga karena kebaikan para suster yang meminjamkan tempat kepada kita untuk beribadah. Di satu pihak mungkin kita masih khawatir karena pandemi yang juga dirasakan oleh umat kita. Namun, seperti kata Yesus, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kita diajak berpengharapan di awal tahun macan ini. Berpengharapan karena Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kami segenap Dewan Paroki dan para imam Gereja Santo Thomas Rasul, Paroki Bojong Indah, mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai, Senti Xian Kang, Wan Se Ru Yi, Nian Nian You Yi. 谢谢。因父既是既生生生命，阿门。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，也与你的圣灵同在。Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, hari ini menjadi hari istimewa karena kita merayakan misa dalam mensyukuri tahun baru Imlek. Dan secara khusus paroki kita merayakannya di aula sekolah ini karena gereja sedang lockdown. Tetapi juga kita perlu mensyukuri bahwa bukan hanya sekedar bersyukur atas tahun baru, tetapi juga bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Untuk itu, saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa kita agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Cinta Ciacitau. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkaulah sumber dan awal segala semesta alam.
Pada permulaan tahun yang baru ini, kami mohon agar Engkau mengaruniakan kami hidup yang baru dan membaharui semangat kami agar dengan sepenuh hati mengarah kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. 攻读创世纪，天主说，在天空中要有光体，以分别昼夜，作为规定时节和年月日的记号，要在天空中放光，照耀大地。事就这样形成了。天主于是找了2个大光体，较大控制白天，较小的控制黑夜，并找了星宿。天主将星宿摆列在天空，照耀大地，控制昼夜，分别明与暗。天主看了，认为好。以上是天主的圣训，感谢天主。答唱咏 Mazmur Tanggapan， 上主，我们的天主，你的名在普世何其美妙！上主，我们的天主，你的名在普世何其美妙！我仰观你亲手所造的穹苍，和你漫步在天空的星辰月亮。世人算什么？你竟对他怀念不忘；凡人算什么？你竟对他眷顾周详。上主，我们的天主，你的名在普世何其美妙！你使他少逊于天使，赐予他光荣和尊贵，使他统治你双手的画工，让万物服从你的命令。上主，我们的天主，你的名在普世何其美妙！所有的羊和牛，以及田野间的走兽，天空的鸟和海里的鱼，以及有形海中的水族。上主，我们的天主，你的名在普世何其美妙！恭读圣保禄与以弗所人书，弟兄们。为此我说，且在主内苦勤你们，生活不要再像外邦人，顺遂自己的虚妄10年而生活。他们的理智受了蒙蔽，因着他们的无知和固执，与天主的生命隔绝了。这样的人急于麻木，便从轻至于田行各种不洁。但你们却不是这样学了基督。如果你们真听过他，按照在耶稣内的真理，在他内受过教，就该脱去你们照从前生活的旧人，就是因顺从享乐的欲念而败坏的旧人。应在新思念律上改换一新，穿上新人，就是按照天主的小像所造，具有知识的正义和圣善的新人。以上是天主的圣训。阿利路亚，阿利路亚！你们应当在主内常常喜乐，无教说你们应当喜乐。阿利路亚！愿主与你们同在，也与你的心灵同在。恭读圣马竇福音。主，愿光荣归于你。耶稣向他的门徒们说：“你们不要有路说，我们这什么喝什么穿什么，因为这一切道是叫外人所成就的。你们的父原晓得，你们是有这一切。你们现该顺就天主的国和他的义的。这一切是会加给你们，所以你们不要为明天忧虑，因为明天是有明天的忧虑。一天的苦楚过，一天少得了；
以上是天主的圣训。基督，我们赞美你。 Ibu, bapak, oma, opa, baik yang ada di rumah mengikuti misa secara streaming maupun yang ada di aula sekolah Notre Dame. Hari ini menjadi sangat istimewa bagi kita, ya, paling tidak bagi saya. 2 hari 2 malam nggak bisa tidur, ya, karena harus melafalkan Yingni, ya, luar biasa, lidahnya keselimpet-selimpet. Yang kedua menjadi istimewa karena nuansa merah yang ada di tengah-tengah ibu bapak sekalian, ya. Liturgi kita sebetulnya hari ini hari biasa, ya, tidak dikenal liturgi hari raya Imlek, ya. Tetapi ini menjadi kekasan dari paroki kita. Maka kita merayakannya sebagai pesta. Warna liturgi pesta adalah putih. Karena itu kenapa pelayan liturgi menggunakan warna putih. Ya, ornamen boleh saja merah, ya. Merah warna liturgi itu artinya suatu kemartiran, suatu kesaksian iman, suatu kematian, suatu harapan bahwa tetap mempertahankan iman Kristiani, ya. Sedangkan merah budaya Tionghoa itu berbeda, ya, artinya prosperity, kekayaan, cuan, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu kasih angpau itu pasti amplopnya warnanya merah. Kalau nanti Romo juga bagi-bagi angpau, itu pasti angpaunya warnanya merah. Prosperity, kekayaan, cuan. Jadi merahnya liturgi beda dengan merahnya budaya Tionghoa. Yang satu martir, mati untuk menjadi saksi Kristus. Yang satu cuan, prosperity, ya. Demikian juga putih. Putih bagi warna budaya Tionghoa adalah kematian. Tapi putih bagi warna liturgi adalah warna pesta. Kita merayakan Natal, merayakan Paskah dengan warna putih. Karena itu inkulturasinya ya begini, ya. Warnanya putih tetapi ornamennya merah, ya. Menjadi istimewa juga Ibu Bapak, ya, karena 20 tahun yang lalu pemandangan seperti ini tidak mungkin ada. Kalau kita lihat mal-mal, ya, pusat belanja itu berhias lampion-lampion, ya, pita-pita dan berbagai hiasan dengan nuansa serba merah budaya Tionghoa. Tulisan Mandarin di sana sini. Orang saling mengucapkan salam, kungsi facai. Semoga sejahtera. Inilah yang pada hari raya Imlek sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto. Tahun ini Imlek jatuh pada hari ini 1 Februari 2022. Imlek dirayakan dalam suasana hari libur nasional, tanggalan merah. Setelah beberapa belas tahun lamanya pemerintah menetapkannya sebagai hari libur nasional. Perayaan Imlek secara besar-besaran di bawah pengakuan resmi dari pemerintah terjadi sejak pemerintahan Presiden Gus Dur. Sejak itu, kemeriahan perayaan Imlek sejajar dengan Lebaran, dengan Natal, ya. Yang paling mencolok tentu perayaan secara fisik yang tercermin dalam kesibukan pusat-pusat perbelanjaan, institusi hiburan seperti televisi dan industri pertunjukan. Seperti halnya Lebaran dan Natal, Imlek sekarang pun punya tanda kutip daya jual. Menjadi tema diskon di mal-mal dan supermarket. Stasiun televisi pun berlomba-lomba menyajikan acara khusus menyambut Xinjia. Maka kalau melacak sejarahnya, Imlek memang bukan perayaan keagamaan tertentu, melainkan upacara tradisional masyarakat Tiongkok. Di Tiongkok sendiri, Imlek diperingati bersama oleh warga, baik yang beragama Konghucu, beragama Buddha, beragama Hindu, Islam, Katolik, dan Kristen. Awalnya dahulu, Imlek atau Xinjia merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh para petani, yang jatuh pada tanggal 1 di bulan pertama awal tahun baru. Perayaan ini juga berkaitan dengan pesta menyambut musim semi, ya, 4 musim, yang dimulai pada tanggal 30 bulan ke-12, berakhir tanggal 15 bulan pertama. Acaranya meliputi sembahyang Imlek, sembahyang kepada Sang Pencipta, dan dengan tanggal ke-15 di bulan pertama perayaan Cap Gomeh. Tujuannya tak lain, tak bukan, adalah ucapan syukur dan doa harapan agar di tahun depan mendapat rejeki lebih banyak, mendapat cuan lebih banyak, di samping untuk menjamu leluhur dan sebagai sarana silaturahmi dengan kerabat dan tetangga.
Karena perayaan Imlek ini berangkat dari budaya petani di Tiongkok, maka segala bentuk persembahannya berupa berbagai jenis makanan. Idealnya pada setiap acara sembahyang Imlek disediakan minimal 12 macam masakan, 12 macam kue yang mewakili lambang-lambang sio yang berjumlah 12 ya. Nanti Ibu Bapak juga atas kemurahan hati gereja akan mendapat ini. Ada jeruk, ada kue keranjang, ada angpau. Jangan dilihat rupiahnya, tapi dilihatlah berkatnya ya. Di sana, di sini mungkin cuma satu macam, tapi aslinya itu 12 macam masakan, 12 macam kue yang melambangkan sio-sio yang berjumlah 12. Maka di Tiongkok hidangan yang wajib adalah mie panjang umur ya, sio mie dan arak ya. Di Indonesia dipilih hidangan yang berasosiasi pada makna kemakmuran, panjang umur, keselamatan, kebahagiaan, dan merupakan hidangan kesukaan para leluhur. Kue-kue yang dihidangkan juga biasanya lebih manis daripada biasanya. Kenapa? Sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih manis di tahun baru. Ke-12 hidangan itu lalu disusun di meja sembahyang yang bagian depannya digantung kain khusus yang biasanya bergambar naga berwarna merah. Pemilik rumah lalu berdoa, memanggil leluhur, menyantap hidangan yang sudah disediakan. Di malam tahun baru, jadi tadi malam, orang-orang biasanya bersantap di rumah, dalam keluarga, atau di restoran. Setelah selesai makan malam, mereka bergadang selama suntuk dengan pintu dibuka lebar-lebar, agar rezeki juga masuk ke rumah dengan lebar, dengan leluasa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita orang Kristiani merayakan Imlek? Sebagai orang Kristiani keturunan Tionghoa, apakah kita boleh merayakannya? Jawabannya pasti tidak dilarang. Bahkan ada beberapa momen penting yang bisa kita manfaatkan untuk menyatakan bakti kita kepada orang tua, untuk semakin mendalam iman pengharapan pada Tuhan, untuk semakin mengalami sukacita melihat masa depan, apapun situasinya. Kita lihat saja bacaan Injil. Injil yang dipilih adalah Injil Matius 6. Isinya adalah ajakan Yesus untuk tidak khawatir akan hari esok. Yesus malah justru mengajak kita senantiasa mencari kerajaan Allah. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ni men xian kai sun ju tian ju de guo he da de yi de. Maka semuanya akan disambahkan kepadamu. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita berdoa di tahun baru Imlek tentu saja masih dalam suasana prihatin karena pandemi. Gereja kita masih tutup. Beberapa karyawan masih isoman. Romo Bondi yang juga berencana mendampingi saya untuk ekaristi juga masih isoman. Kita merayakan di tempat ini juga karena kebaikan para suster yang meminjamkan tempat kepada kita untuk beribadah. Di satu pihak mungkin kita masih khawatir karena pandemi yang juga dirasakan oleh umat kita. Namun, seperti kata Yesus, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Suoi ni men bu yao wei ming tian yao lu. Kita diajak berpengharapan di awal tahun macan ini. Berpengharapan karena Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ni men de fu yuan xiao de, ni men ju yao zhe yi jie. Amin. Xinnian kuai le. Agunglah misteri iman kita. Ya Allah, semoga Engkau menguatkan iman kami,
yang telah menyambut tubuh dan darah Kristus, kami mohon agar sepanjang tahun berikut ini kami senantiasa Engkau berkati dengan damai dan Engkau lindungi dari segala bahaya. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Yuan Ju以你们同在，愿天主一切之父的眷恋赐给你们恩宠，很好的降给你们，保佑你们身心康泰，全年如意。愿天主保佑你们心的完整，望得日体，爱的强强，恒心到底。愿天主相信你们有生之日，万事顺遂。这是主否定你们的祈祷，引导你们抵达永生的福地。愿全能的天主圣父、圣子、圣神降福你们。弥撒立正。